negara sedunia prosentase jumlah penduduk muslim terbesar Indonesia. Arab Saudi itu kalah sama Indonesia, prosentase jumlah penduduk muslimnya number one Indonesia. Ya. Kok cie-cie. Makanya untuk kuota haji tiap tahun paling banyak juga dari Indonesia. Harusnya Indonesia menjadi khairu ummatin, umat yang terbaik. Sekarang sudahkah kita seperti itu? Mohon maaf ya, teknologi harus diakui kita kalah. Kalau ada Honda itu mesti Jepang. Yamaha yang ditumpaki Valentino Rossi Jepang. Hoi, Kawasaki, Suzuki Jepang, BMW Eropa. Nah, kalau HP Samsung Korea. Coba Oppo, coba semua dari sana. Nah, coba. Tapi kalau soto Lamongan, sate Madura, wingko Babat, pudak Gresik, jenang Kudus, pempek Palembang, tahu Kediri, gudeg Jogja. Jadi ummatan badokan lillahi ta'ala. Loh iya, kita harus malu ya. Kenapa ya? Karena rasio tidak dimaksimalkan. Sampai ada satu anekdot, mohon maaf, woi embo gak dirungokno kok. Subhanallah, saya pernah baca buku karangan Profesor, pokoknya profesor wong pinter lah. Ya gak pinter ya gak jadi profesor. Masa ono profesor on ini nggak ono. Kalau nggak pinter nggak mungkin jadi profesor. Profesor wong pinter lah, aku lupa namanya. Nah, aku itu kalau udah terlanjur lupa biasanya terus nggak inget. Ini begini, Master IQ rungokne, Indonesia ku levelnya sangat rendah. Coba tertinggi itu Israel, yang kayak negaranya kobong syukur, semoga nang ludes entek ben dikirim bola api karo Gusti Allah. Gayane mau meluaskan wilayah, gayane bakar untuk meluaskan wilayah, kebablasan syukur ben. Loh, Israel itu setiap 1 juta penduduk 13.000-nya itu doktor S2, sama sudah S2, SD, SMP 3 SMK S3. Jepang itu setiap 1 juta penduduk doktornya sekitar 7.000-an. Amerika 6.500 doktor dari setiap 1 juta penduduk. India 3.500. Padahal India ini hobinya mau nyanyi tok. Lah ya, terus mulai dulu, mulai Hema Malini sampai Karisma Kapoor, mulai Amitabh Bachchan sampai Shahrukan sampai Sarungan, sampai Syahir Sheikh, itu ya nyanyi, hobinya nyanyi. Apa yang nyanyi? Mangan nyanyi, ya, mancing nyanyi, adus nyanyi, ngesingi karo nyanyi, jotosane karo nyanyi. India kan tumpah iwae lumai wae bojone dhewe kucek-kucek gotange nyanyi toh bina. Tapi ternyata dari setiap 1 juta penduduk 3.500 itu doktor. Lah Indonesia 1 juta penduduk dokternya cuma 64. Tapi walaupun begitu ada yang bisa kita banggakan. Oke, kita memang miskin doktor, miskin doktor. Boleh dilecehkan oleh negara-negara lain, direndahkan oleh negara-negara lain. Katanya kalau urusan teknologi, urusan pendidikan kita hanya bangga kalau disandingkan dengan Myanmar, dengan Kamboja, kita top. Tapi kalau dengan negara-negara berkembang dan negara maju, kita nggak ada apa-apanya. Oke, urusan itu, tapi kita punya kebanggaan yang tidak dimiliki oleh negara manapun di dunia ini, termasuk Jepang, termasuk Amerika. Yang punya paling banyak adalah Indonesia. Apa itu? Mulai dukun bayi, dukun tiban, dukun bancik, sampai dukun cabul.
Allah. Sampai ono anekdot ngono kok lho, Bro. Coba. Ada konferensi teknologi tingkat dunia. Ya masing-masing negara membanggakan teknologi di negaranya. Amerika ini unjuk bicara, wah negara saya, Amerika yang sekarang presiden terpilihnya Donald Trump itu sangat rasis dan anti Islam. Tapi saja nih podo wae di presiden di sopo ae ngono iku, Amerika ya ngono iku. Podo wae asline, podo wae. Situ ae sing menang, iku ya sing gawe ISIS. Donald Trump yang anti Islam, ya asline ya podo wae, cuma terang-terangan karo samar ngono ae lho. Yang Indonesia iki asline ya ora. Andaikan itu orang-orang ngerti, orang-orang yang ngerti itu banyak pada ketawa itu permainan seperti itu. Orang-orang yang pinter itu pada ketawa. Untungnya yang pinter nggak begitu banyak. Termasuk yang ketawa hari ini kan nggak pinter hasilnya. Tadi, mohon maaf, woi, Amerika itu gini. Wah negara saya luar biasa. Konstruksi bangunan top, bisa bikin bangunan pencakar langit tingkat 1000. Negara-negara lain nggak percaya. Masa nggak percaya bangunan sampai tingkat 1000 kayak apa? Pergilah di Amerika, ya nggak tingkat 1000, ya nggak 1000 ke bawah sedikit lah, 700-800. Jepang sekarang, wah kalau negara saya yang maju itu teknologi. Negara saya bisa bikin pesawat ulang-alik itu dalam 1 detik bisa berputar 10 kali. Liane nggak percaya, wah boy, yang enggak lah, masa 1 detik kok berputar 10 kali. Kata Jepang, ya nggak 10 ya ke bawah sedikit lah, 6-7 kali. Indonesia dengan bangganya, wah kalau negara saya yang maju itu kedokteran. Kalau ada wanita hamil tua, dokter di negara saya bisa melahirkan bayinya itu dari pusar teka udel. Top, ini aneh, ya gak percaya masuk lahir teka udel. Kata Indonesia, ya nggak dari udel ke bawah sedikit lah. Jadi otak orang otaknya orang Jepang itu andaikan dijual 1 gramnya itu laku sekitar $3.000. 1 gram. Otaknya orang Amerika 1 gramnya laku $5.000. Otaknya orang Israel, Israel itu top loh itu. Makanya Amerika itu tidak berani sama Israel. Israel itu perang lawan negara manapun, Amerika selalu di belakangnya, di backup sama Amerika. Kenapa? Karena ternyata produk teknologi dan persenjataan Amerika Serikat itu grandmakernya orang Israel. Kan ngerti ya, grandmaker. Tenaga ahlinya, tenaga pemikirnya itu orang Israel semua. Mana loh? Otaknya orang, kalau orang Jepang itu otaknya 1 gram $3.000. Orang Amerika otaknya 1 gram $5.000. Otaknya orang Israel 1 gramnya $7.500. Ya paling mahal itu otaknya orang Indonesia. 1 gram itu $100.000. Kok mahal? Orisinil, nggak pernah dipakai. Paling yang mau disamponi diuyek kayak ngono. Embo. Kapan kita bisa menciptakan generasi yang betul-betul ulul albab, yang ahli zikir, ahli fikir dan ahli ikhtiar?